اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terdengar dari suaranya nampaknya Bapak Ibu sedang kekenyangan. Kalau kenyang bukan suaranya kencang ya, makin kendor. Ngantuk ya Bu. Ya. Kencang urat perut, kendor urat mata ya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Bani Al-Mulk, Bapak Imam kita, dan juga jajarannya, Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak RT, Bapak RW. Mana Pak RW ini? Tak ada nama Pak RW? Ke rumah? Oh, jauh sekali perjalanan Pak RW. Ya, nyebrang laut ya. Padahal saya kesini kangen juga sama Pak RW. Hilang pula dia. Ya, mudah-mudahan selamat pergi hingga pulang Pak RW. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan keberkahan hidup, diberikan kemuliaan, diberikan rizki yang berkah, diberikan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Ya. Yang doa yang terakhir itu nampaknya lebih rapi aminnya. Sehat ibu-ibu? Ngantuk? Lumayan? Masya Allah. Jujur itu membawa kepada kebaikan, membawa ke surga. Alhamdulillah. Malam hari ini kita temanya mengenai nuzulul Quran. Anak-anak ada yang mencatat? Tulis temanya dulu. Nuzulul Al-Quran. Apa itu nuzulul Quran? Secara bahasa, nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Pak Ustadz mau nanya anak-anak, kapan turunnya Al-Quran itu? Di bulan apa? Apa Bu? Kok diam-diam baik? Bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Mana dalilnya nih? Iya, bulan Ramadan. Al-Quran turun dalam 2 fase. Berapa Bu? 2
fase. Ini sengaja karena tadi ngaku agak ngantuk-ngantuk, jadi agak ditanya-tanya biar berkurang ngantuknya ya Pak. Al-Quran turun dalam 2 fase. Fase yang pertama, Al-Quran turun full 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat penuh. Al-Quran turun penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'id dunia. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, full 30 juz. Kapan? Di bulan Ramadan yang Ibu jawab tadi. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 185. Sudah hafal kita semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Ayat ini mengatakan turunnya Quran full 30 juz di bulan Ramadan. Kapan harinya? Ramadan itu kan 30 hari itu Bu. Ya Pak. Ramadan itu 30 hari, ada kadang 29 hari, lebih sering 29 biasanya. Kalau tak nampak tanggal 29 itu hilal, dibulatkan menjadi 30 hari. Yang mana turunnya Quran? Apakah di tanggal 1-nya, di tanggal 2-nya? Karena Ramadan itu 29 hari. Jadi yang mana? Pas hari apa? Hari apa Bu turunnya Al-Quran? Di malam apa? Di malam? Bu, mana suaranya Ibu? Di malam apa Bu Al-Quran turun? Malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Lailah itu sudah malam, tapi kita sering nyebut malam Lailatul Qadar. Jadi apa ya? Double-double ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab jadi harfut taukid, penguat. Malam-malam Al-Qadar jadinya. Jadilah ta'aruful ya Pak. Al-Quran full turun di fase pertama 30 juz langsung di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Tanggal berapa? Tanggal ganjil. Mulai kapan? 20 ke atas. 20 ke atas. Ya. Sekarang 17 Ramadan, kenapa kita memperingati nuzulul Quran? Ayo apa? Kok bisa Indonesia pada umumnya ulama mengatakan 17 Ramadan turunnya Al-Quran, padahal turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar di atas tanggal 20, mulai 21, 23, 25, 27, 29. Lailatul Qadar kata Rasulullah paling sering di tanggal 27, tapi tak jaminan 27, dirahasiakan. Maka kita bersemangat mencari Lailatul Qadar, setiap malam baca Quran, setiap malam kalau bisa iktikaf di masjid kita ini. Ini masjid juga nih Bu. Ya. Musola itu di Indonesia, kalau di Saudi, di Arab sana tak ada musola. Semuanya masjid. Ya. Bedanya satu masjid jami, ya. Masjid jami itu yang dipakai untuk sholat Jumat.
Tapi sekarang ini Ustaz, kawan yang di sebelah sudah tanggal 18. Kita malam 17 Pak. Tapi kawan di sebelah rupanya puasanya sudah malam ke-18. Jadi besok itu kita tanggal 20, saudara kita yang di Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam yang lain sudah malam 21. Jadi yang mana Ustaz yang dipakai ini? Kalau serius ingin dapat Lailatul Qadar, setiap malam bangun tahajud, ya, setiap malam baca Quran. Begitu isi malam-malam itu, selama mulai malam 20 sampai malam 29-nya. Lantas kenapa kita memperingati tanggal 17? Tanggal 17 itu Rasulullah menerima wahyu pertama. Nah, itu. Jadi ada dua fase. Fase pertama full dari Lauhul Mahfuz ke Minas Sama'id dunia, ya. Di Baitul Izzah full 30 juz. Fase yang kedua berangsur-angsur diturunkan, ya. Yang pertama kali turun surat apa nak? Apa surat yang pertama kali turun? Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau Pak Imam udah jelas. Hafal kalau Pak Imam. Surat Al-Alaq disepakati para ulama turun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah yang kita peringati, Pak. Jangan bingung. 17 Ramadan itu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama sekaligus mengangkat Rasulullah menjadi nabi dan rasul terakhir. Di umur berapa? 40 tahun. Mana dalilnya? Kok bisa dikatakan tanggal 17 Ramadan? Maka di ayat di surat Al-Anfal ayat 41, jika kamu beriman kepada Allah, beriman dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada hambaku Muhammad, yang turun pada kapan? Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Nah, itu kalimatnya. Yaumul Furqan pada hari Furqan pembeda, yakni pada Yaumul Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan perang. Bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud adalah pasukan perang Badar. Rasulullah 313 pasukannya melawan 1000 pasukan kafir pimpinan Abu Sufyan. Kapan terjadinya perang Badar? 17 Ramadan. Nah, ini dalilnya. Ya, ayatnya mengatakan Quran turun bersamaan waktunya dengan peperangan Badar, walaupun tahunnya berbeda, ya, berbeda tahun, tapi waktunya hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah, itu waktunya. Tahunnya memang tak sama, ya. Karena perang Badar itu tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah, berarti 15 tahun sebelum perang Badar pertama kali Al-Quran surat Al-Alaq diturunkan Allah. Nah, ini 15 tahun sebelum itu, pada hari Jumat 17 Ramadan. Lantas apa manfaatnya Al-Quran itu untuk Rasulullah? Apa manfaatnya Al-Quran ini untuk kita? Nah, ini pentingnya. Kita hari ini memperingati nuzulul Quran. Untuk apa? Agar tahu apa gunanya Quran untuk kita. Manfaatnya Al-Quran untuk saya apa? Ini yang penting, ya. Yang pertama, manfaat Al-Quran bagi para pembacanya, bagi orang yang membaca, mengamalkannya, bahkan sampai memahami dan menyampaikannya. Apa manfaatnya? Pertama,
dia pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Pasti diberikan kemuliaan. Tidak ada di antara kita yang ingin hina, tak ada. Semua ingin mulia. Ibu-ibu ingin mulia, ingin dimuliakan Allah di dunia, ingin dimuliakan Allah di akhirat. Ya Pak ya, semua pengen mulia. Kalau ingin mulia, baca Al-Quran, sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Siapapun yang sering berinteraksi dengan Quran pasti mulia. Siapapun yang bersinggungan dengan Quran pasti mulia. Bukankah ibu bapak ingin mulia? Setiap hari berdoa. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan saya kebaikan, keberkahan, kemuliaan selama saya masih hidup di dunia. Itu maknanya ibu. Ibu-ibu berdoa, syarat makbul berdoa itu faham makna. Faham maknanya. Setiap hari kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang lain mungkin tak hafal. Ya Pak, yang banyak doa yang tak hafal. Kalau Pak Imam insya Allah lah panjang sampai bosan nanti Bapak kalau diturutkan sama Pak Imam tuh. Diturutkan sama Pak Imam tuh doanya semuanya. Untung Pak Imam menahan-nahan tuh. Ini kalau terlalu panjang. Kalau semua doa dikumpulkan sama Pak Imam setengah jam pun tidak selesai itu. Itu sudah dipilih-pilih. Mengingat makmumnya ini, ya sudahlah. Tapi kalau yang lain, boleh jadi hafalnya cuma satu itu aja Pak. Atau doa sama orang tua lah mungkin. Ya, Rabbil firli wali walidayya. Mungkin apa? Sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan saya kemuliaan di dunia, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Nanti saya mati ya Allah. Ibu-ibu ini nanti mati juga, Bu? Iya. Yakin? Pasti mati. Kapan? Mau masuk surga? Mau. Syaratnya mati dulu, Bu. Kapan? Sabar, Bu ya. Kullu ummatin ajal. Setiap umat itu pasti ada ajalnya. Apakah yang muda duluan, yang tua duluan? Apakah yang rambutnya sudah putih duluan atau yang hitam? Tapi biasanya yang putih duluan, Pak. Belum tahu tapi karena syarat mati bukan rambut putih, ajalnya sampai. Ini tidak nakut-nakutin Pak ya. Tapi beruntung yang rambutnya putih ini sudah diingatkan sama Allah. Setiap kali berkaca, rambutmu putih. Maka mencerminkan hatimu harus bersih. Itu dia. Engkaulah yang paling ikhlas harusnya. Engkau yang paling sering ke mushola. Engkau harus yang paling banyak amaliyahnya. Begitu kan? Mudah-mudahan. Semua kita ingin mulia. Lihat, kalau ingin mulia harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak baca Quran, banyak berdekatan. Contoh, ada nabi yang nabi ini menerima wahyu Al-Quran. Siapa nama nabinya, Bu? Nabi Muhammad. Ini ngetes-ngetes saja, Bu. Ya, sudah ngantuk belum ya? Rupanya belum ya. Nabi kita Muhammad menerima Al-Quran. Maka nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Berapa jumlah nabi? 25 yang wajib diketahui. Jumlah nabi 124.000 nabi. Berapa nabi? 124.000 nabi. Banyak tak? Banyak. Kalau masuk ke sini nabi ini sholat 124.000 cukup.
Tak cukup ya. Tapi Nabi Muhammad saking mulianya pernah menjadi imam 124.000 nabi. Di mana? Masjidil Aqsa ketika Isra Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram sampai di Masjid Aqsa, Palestina. Sebelum di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, kumpul semua nabi. Berapa? 124.000 nabi kumpul semuanya. Siapa yang paling dimuliakan menjadi imam? Nabi Muhammad menjadi imam. Kumpul dalam Masjidil Aqsa 124.000. Cukup enggak? Cukup. Cukup, Pak. Entah bagaimana caranya, wallahu a'lam. Yang jelas cukup semuanya berjamaah. Bukti menerima wahyu, mengamalkan wahyu, berdekatan dengan wahyu mulia. Maka jadi imam itu mulia. Ya Pak Imam. Itu. Apalagi Jibril, malaikat Jibril. Kalau Rasulullah diberikan gelar, apa gelarnya? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul. Itu dapat Quran mulia, diberi gelar oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jibril juga mulia. Kenapa? Karena Jibril mengantarkan surat Al-Baqarah, ngantarin surat Al-Fatihah, jadi tukang pos. Antarkan ke siapa? Rasulullah. Antarkan ini surat Al-Imran, antarkan surat An-Nisa. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka Jibril disebutkan khusus di surat Al-Qadar. Coba nak baca surat Al-Qadar tadi nak, bisa? Hafal? Ayo, siapa yang hafal? Malu-malu ya. Maju di depan sini. Sini, maju. Nanti masuk YouTube loh. Cepat. Nanti Pak Ustadz kirimkan videonya. Ini udah di video ini. Cepat sini, nanti masuk YouTube. Besok jadi kenangan. 10 tahun yang lalu lagi, tengok lagi. Itu aku dulu ya 10 tahun yang lalu. Sini cepat. Malu. Hah? Tapi kan hafal sedikit-sedikit. Nanti Pak Ustadz bantu boleh? Ayo, sini. Maju sini. Berdua boleh. Mana mic-nya ada Pak Ustadz? Ada. Pak Imam. Nah, sini nak. Lihat masuk di apa enggak di kamera? Nah, sini. Masuk. Nah, sini berdua nak. Siapa namanya? Hansa. Siapa? Hansa. Khansa. Oh ya, ini satunya siapa namanya nak? Ningrum. Oh ya, coba baca berdua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu yaumid. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bisa gitu kok. 2 hari lagi tengok YouTube-nya ya. Dah.
Terima kasih. Ya, silakan duduk. Khansa sama ningrum ya. Lihat yang dibaca tadi, tanazzalul malaikatu warruh. Turun seluruh malaikat. Ketika Lailatul Qadar, turun seluruh malaikat berdesakan ke bumi, turun semuanya ke bumi itu, Pak. Berdesak-desakan. Wajar ketika malam Al-Qadar itu tenang anginnya. Angin itu tenang aja. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu waruh. Waruh itu siapa? Jibril. Disebut sendiri. Seluruh para malaikat turun. Kata Allah waruh, termasuk Jibril turun. Disebutkan sendiri itu. Malaikat jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Kalau ada di antara kita disebut, misalnya kita disebut sama Pak Wali Kota, Pak Imam, disebut namanya kan, mulia itu. Ustadz nyebut nama Ningrum, mana yang Ningrum tadi? Ningrum, mulia tuh, bangga tuh, disebut. Padahal wanita, anak-anak di sini banyak. Khamsa disebut mulia. Jibril, kenapa Jibril disebut? Karena dia membawa Al-Quran. Siapapun yang berhubungan dengan Quran pasti mulia. Bulan itu banyak, termasuk Ramadan. Bulan Ramadan ini, Pak, bukan hanya milik Islam saja. Sebelum Islam, sebelum ada Rasulullah, sudah ada bulan Ramadan. Masa jahiliyah dulu sudah ada Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, terus Rajab, Ramadan, Syawal, terus Dzulhijjah atau Dzulqa'dah? Ayo jangan kembali Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru balik lagi ke Muharram. Ya. Banyak umat Islam yang tak hafal dengan bulan Hijriah. Bulan itu banyak, ada 12. Tapi ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena turun di dalamnya Al-Quran. Ada kertas ya. Quran itu kan di kertas ya, Bu ya. Kertas itu bermacam-macam. Ada kertas yang dicetak dipakai untuk jadi buku tulis. Ada yang jadi buku gambar, dicoret-coret. Ada yang jadi tisu toilet, letakkan di toilet ya. Tapi ada yang ditulis Al-Quran, ditulis Al-Fatihah, ditulis Al-Baqarah, Al-Imran, seperti Quran kita ini. Lihat di mana diletakkan. Apakah ada yang meletakkannya di lantai? Tidak. Semua diletakkan di atas, bahkan di atas kepala kita. Kenapa kertas itu mulia? Karena ada Al-Quran di situ. Kenapa Bapak Ibu bisa mulia? Kalau ingin mulia harus ada Al-Quran di dalam dirinya. Ingin mulia jangan hanya doa saja. Ya Allah, berikan saya kemuliaan, berikan saya kebaikan semasa masih hidup di dunia. Kalau mati nanti ya Allah husnul khatimah, di kubur nanti datang Quran itu membantu menolong kita menjadi syafaat. Nanti di akhirat saya juga ingin kebaikan, kemuliaan. Kalau ingin mulia, bersahabatlah dengan Al-Quran. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa juz? Sudah khatam belum?
belum. Ya, kalau anak-anak belum hatam, wajar. Emak-emaknya belum juga hatam, dan tua macam ini dan juga hatam. Tanya sama anak ustadz nih, ini udah hatam belum ya? Belum. Malu-maluin. Tuh, Fatih udah hatam belum? Sudah berapa kali? 2 kali. Sekarang sudah juz berapa lagi? Juz 3. Hatam 2 kali wajar karena dia kakaknya, abangnya. Baca Qur'annya lebih lancar. Sudah pernah juara baca Qur'annya. Walaupun cuma juara 3. Nah, sudah pernah ikut. Dan dia anak pesantren. Kalau anak pesantren biasa Pak Imam. Baru seminggu dia di pesantren, pulang ke rumah langsung saya tanya kemarin. Udah hatam belum? Udah nih. Udah. Seminggu dia di pondok kemarin selama Ramadan baru pulang. Langsung tanya udah hatam belum? Sudah nih. Hatam berapa kali? Baru 1. Sekarang juz berapa? Juz 20. Nah, sekarang sudah hatam yang kedua, baru juz 29. Berarti targetnya 5 kali hatam harusnya kan gitu. Jangan, apalagi yang sudah berumur nih Bu, udah tua-tua nih, malulah kita. Mati dekat lagi. Iya kan? Mati lebih dekat kita daripada anak-anak kita. Kemungkinannya begitu. Kita berharap mulia, tapi interaksi dengan Quran kurang. Kalau ingin mulia, sering dekat. Jangan sampai lepas 1 hari pun dari baca Quran. Rasa hati itu gundah gulana kalau tak jumpa dengan Quran. Ya Allah, kenapa belum jumpa Quran? Ada banyak di antara kaum muslimin tak jumpa HP gelisah, Bu. Tak buka WhatsApp itu Pak Imam, gelisah dia. Mana HP-ku? Udah 1 jam tak kelihatan. Bingung sampai pergi ke tempat tetangga. Apa? Kak, tolong teleponkan HP saya. Biar jumpa dengan HP-nya. Sampai pinjam HP tetangga untuk nelpon HP-nya sendiri. Risau tak jumpa dengan handphone. Kenapa kita tidak risau ketika kita tak jumpa dengan Al-Quran? Mau hidup mulia, harus dekat dengan Al-Quran. Allah hendak memuliakan kita, maka Allah kasih hadiah kita Al-Quran. Ya, Al-Quran. Maka bulan Ramadan itu juga diberikan gelar, namanya Sayyidus Syuhur, pemimpin dari seluruh bulan. Sayyidus Syuhur. Kalau malaikat Jibril diberikan gelar Sayyidul Malaikah, pemimpinnya dari para malaikat. Hanya kemuliaan. Kalau ingin mulia, dekat-dekatlah dengan Quran. Apapun yang berhubungan dengan Quran pasti mulia. Kertas bisa mulia. Ya. Nabi bisa menjadi nabi yang paling mulia. Bulannya menjadi bulan paling mulia. Bahkan malamnya juga menjadi malam yang paling mulia. Lailatul Qadar. Coba. Malam itu turun Al-Quran. Maka malamnya menjadi Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Amal-amal yang dilakukan, ibu-ibu beramal ketika malam itu Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Malam itu ibu sedang baca Quran, cobalah Bu, hanya 10 hari. 10 hari manfaatkanlah. Kapan Lailatul Qadar? Jamnya tak diketahui, tanggalnya tak diketahui, Pak. Tapi mulai habis Isya sampai subuh, manfaatkan baca Quran, manfaatkan dengan tahajud. Saat malam itu ibu baca Quran, maka seperti bapak ibu membaca Quran 1000 bulan lebih. 1000 bulan itu berapa lama?
83 tahun 4 bulan. Ibu-ibu ada yang umurnya sampai 83 tahun? Belum. Belum. Nenek umurnya sudah berapa, Nek? 70, Nek ya. Prediksi saya tadi itu juga kayaknya 70 ini. Masya Allah, berkah umurnya, Nek ya. Ya, ya. Tapi kalau nenek berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan nenek beribadah 83 tahun 4 bulan. Jumpa 10 kali Lailatul Qadar, 834 tahun beribadah. Jadi rugi kalau nanti 10 malam terakhir kita tidak berinteraksi dengan Quran di malam Lailatul Qadar, rugi. Umur terbatas, cari pahala yang tidak batas. Kalau serius ingin mulia, banyaklah dekat dengan Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Quran pasti mulia. Ini manfaat Quran yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca bernilai ibadah. Al-Quran itu dibaca bernilai ibadah. Kalau baca WhatsApp bernilai ibadah tidak, Bu? Lebih sering baca WhatsApp atau baca Quran, Bu? Baca Quran, Nek? Wah, Masya Allah, luar biasa. Nenek-nenek kadang-kadang memang gak peduli dengan WA ya, Nek ya. Kalau ada HP itu lalit itu, Nek ya. Dan juga ada HP. Ah, berarti solusinya mudah, Bu. Tinggalkan handphone. Iyalah. Ya kalau nenek ya lah, tak peduli lagi dengan handphone ya. Tapi kalau yang muda-muda godaannya handphone lebih besar kan. Ah, ini jangan sampai lebih sering kita dengan handphone dibanding dengan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran nilainya pahalanya banyak. Berapa pahala baca Quran? Berapa baca apa? Hansah. Berapa pahalanya? 1 huruf 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, falahu hasanah, baginya 1 kebaikan, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 pahala, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Alif lam mim berapa huruf, Bu? 3. Berapa pahalanya? 30 pahala. Kalau di bulan lain, bukan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan minimal kali 10 lagi. Dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi kalau 1 huruf di bulan Ramadan berapa pahalanya? 10 kali 10 minimal. Berapa itu 10 kali 10? 100 pahala. Bapak Ibu perlu ingat, manfaat pahala itu menghapus dosa. Apa, Bu? Pahala menghapus dosa. Ibu-ibu punya dosa? Punya? Ibu-ibu punya dosa yang sebelah kiri ini? Punya, Bapak punya dosa, Pak? Banyak atau sedikit, Pak? Sedikit atau banyak, Bu, dosanya? Banyak atau banyak banget? Atau banyak kebangetan? Banyak kebangetan. Ngaku kita banyak dosa. Kalau orang banyak dosa itu besok masuk surga atau neraka? Kalau dosanya tidak diampuni selama di dunia, tak bisa nanti masuk surga. Cara paling mudah untuk menghapus dosa, saya kasih tahu cara paling mudah. Mau Bu dihapus dosa ya? Mau dikasih tahu cara mudah menghapus dosa? Baca Al-Quran. Kenapa? Karena 1 huruf 10 pahalanya menghapus 10
dosa. Ya. Kalau di hadis Arba'in Nawawi hadis ke-18, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa di mana saja kamu berada, iringilah keburukanmu, dosamu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Iringi amal salahmu dengan amal soleh untuk menghapus amal salah. Kalau di ayat misalnya di surat Al-Ankabut ayat ke-7, walladzina amanu wa amilus sholihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ya. Orang beriman dan beramal soleh, lanukaffiran, Allah hapus sayyi'atihim, amal buruknya itu dihapus, dosanya dihapus. Cara menghapus dosa, iman, amal. Amal menghapus dosa. Dan amal yang paling mudah baca Quran. Alif Lam Mim 30 pahalanya. Kalau Ramadan bisa 300 pahalanya. Bisa menghapus 300 dosa. Ngaku banyak dosa, tak mau baca Quran. Aduh, gimana tuh? Pengen mulia, pengen masuk surga, dosanya tahu banyak, ngaku banyak dosa, tapi tak berusaha untuk menghapus dosa, rugi. Paling mudah baca Al-Quran, ini nikmatnya baca Quran. Mulai malam ini harus rajin baca Al-Quran untuk menghapus dosa-dosanya, biar banyak dosanya dihapus, biar menjadi mulia. Kalau sudah terhapus dosanya, banyak kebaikan, pahala di dalam diri kita, banyak kebaikan, banyak kemuliaan, ketentraman hati dan jiwa, Allah muliakan itu. Itu yang kedua. Nabi itu setiap hari juga baca Quran. Rasulullah baca Quran dengan Jibril. Setiap malam itu setoran Quran dengan Jibril. Di akhir waktunya sebelum wafat menghatamkan dua kali khatam. Kalau Imam Syafi'i satu hari satu malam 2 kali khatam. Imam Syafi'i berkah banget. Berarti 1 bulan 60 kali khatam. Ibu-ibu biasanya kalau Ramadan berapa kali khatam? Sekali? Iya, sekali, alhamdulillah lah. Tapi ada juga yang senyumnya mencurigakan tadi nampaknya. Dia gak bisa jawab, senyum aja kok. Senyum apa ya? Kayaknya mencurigakan. Tahapan tak kan gitu ya. Tingkatkan lagi. Ya. Yang ketiga, nah kita cukupkan 3 saja nampaknya ya. Sebenarnya banyak kemuliaannya. Kita cukupkan 3 saja. Yang ketiga, manfaat Al-Quran bagi kita. Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Ibu-ibu ingin gak ditolong Allah? Mau ditolong Allah? Mau ditolong Al-Quran? Baca Al-Quran. Maka Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti Quran datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, dia pasti memberikan syafaat pertolongan. Bagi siapa? Li ashabi, sahabatnya. Bagi siapa? Pembacanya. Quran nanti datang, Bu, mendatangi ibu. Kalau ibu suka baca Al-Quran, siapa yang bilang? Nabi kita yang bilang, Rasulullah yang sampaikan. Kalau dengan teman, tetangga, saudara menyampaikan sesuatu dan kita percaya, bagaimana jika Rasulullah yang menyampaikan? Tentu lebih percaya lagi. Maka bacalah Quran, karena dengan membaca Quran dapat syafaat. Ibu bapak nanti dikubur sendiri atau berdua? Sendiri, Pak ya.
Yakin sendiri Pak? Berani sendirian tuh Pak? Mau tak mau? Mau tak mau? Berani tak berani sendirian? Nah, itu dia. Ya Bu, ibu besok kalau sudah dikubur, ibu dikubur besok sendiri atau sama suami? Sendiri Bu ya? Sendiri. Nggak mau ngajak suaminya tuh. Katanya sehidup semati. Tak mau dia. Sama suami juga tak mau juga dia. Tapi ada yang mau nemenin ibu. Ibu sendirian, bapak sendirian, tapi ada teman yang siap menemani di kubur. Mau tahu siapa itu? Siapa tahu? Al-Quran. Al-Quran nanti datang Bu. Kalau memang bersahabat, sahabat tidak akan berkhianat kepada sahabatnya. Itu dia. Sahabat rindu dengan sahabatnya. Nah, itu dia. Maka Quran itu rindu dengan kita nanti. Dikubur, dicarinya kita nanti. Kenapa? Setiap hari dekat dengan Quran, setiap hari membacanya. Ketika berpisah dia akan cari. Quran datang dalam bentuk yang terbaik. Diajak ngobrolnya kita. Namanya sahabat, diajak ngobrol Pak. Kalau pengen punya sahabat di kubur nanti, baca Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Quran Bu. Baca, untung nanti. Ya Pak, baca Quran. Saya bacanya tak lancar Ustaz, ya tak masalah. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia lancar membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat berbuat kebaikan. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata. Ada yang terbata-bata bacanya Bu? Ibu lancar atau terbata-bata? Terbata-bata. Kalau lancar, dia ditinggikan derajatnya bersama para malaikat yang mulia. Bagaimana dia yang terbata-bata? Wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun, dan dia berat membacanya karena terbata-bata, tapi dia sungguh-sungguh. Saya tetap baca lah. Lahu ajroni, dia diberikan Allah 2 pahala. Yang terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala pertama karena sungguh-sungguh dia baca Quran. Pahala yang kedua, tiap hurufnya dia juga dapat pahala. Tapi jangan nanti bacanya terbata-bata semua jadinya dapat 2 pahala. Ini harus dilancarkan sehingga derajat kita di sisi Allah tinggi ya. Inilah 3 manfaat hikmah dari nuzulul Quran malam hari ini yang kita peringati bersama-sama. Ini momen yang tepat bagi kita semua memuliakan diri kita dengan membaca Quran, banyak interaksi dengan Quran. Kalau Allah berkehendak kebaikan kepada hambanya, Allah dekatkan ia dengan Quran. Karena ketika dekat dengan Quran, Allah sedang berbicara dengan kita. Allah sedang berdiskusi, sedang berbicara dengan kita. Ya. Rasakan itu. Kalau saya baca Quran, saya sedang bicara dengan Allah. Allah berkehendak dekat dengan kita, Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Ada 3 tadi manfaat. Yang pertama dimuliakan, ya. Yang kedua nilai pahalanya per huruf, ya. Nilai pahalanya per huruf. Kemuliaan Quran membacanya bernilai ibadah. Dan yang ketiga, Quran akan datang memberikan syafaat bagi sahabatnya yang membacanya. Mudah-mudahan dimampukan Allah kita semua untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan semangat senantiasa mulai dari sekarang istiqomah sampai mati. Amin.
ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita tutup doa ya. Lupa hampir Pak Imam. Kita tutup dengan doa sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan doa bersama diberkahi kita semuanya, dibantu, ditolong Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعدل به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus kepada Al-Fakir Amiruddin dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.